Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan agar dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar online-nya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu manusia dan prasejarah. Tapi sebelum masuk ke pelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Peserta didik mampu memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dan pengaruh dalam kehidupan lingkungan terdekatnya. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian langsung saja kita masuk ke materinya ya. Hasil dan nilai kebudayaan masa praksara. Oke, di sini minggu lalu Bapak telah membahas 3 bagian atau 3 subbab. Kalau beberapa sebelum ulangan, kita telah membahas tentang penemuan teknologi sementara, penemuan api, peralatan batu tulang, teknik pembuatan alat-alat batu, sampai dengan pengelolaan logam. Tapi hari ini kemudian kita akan mempelajari atau membahas tentang sistem kepercayaannya. Itu ada 3 bagian atau subbabnya. Yang pertama ada jenis-jenis kebudayaan, penguburan jenazah, dan yang terakhir itu benda-benda pemujaan. Oke, langsung saja kita ke bagian awal pertamanya, yaitu jenis-jenis kepercayaan. Kepercayaan manusia purba mulai muncul sejak berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada zaman megalitikum, muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap roh leluhurnya. Nah, sistem percayaan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Seperti apa animisme itu? Kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Seperti yang tadi telah dijelaskan, yaitu pada zaman megalitikum tingkat lanjut, manusia purba telah memahami yang namanya sistem kepercayaan. Salah satunya animisme. Nah, mereka percaya akan adanya roh nenek moyang yang selalu mengawasi dan melindungi mereka. Kemudian yang kedua ada dinamisme. Dinamisme merupakan kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pepohonan besar mempunyai kekuatan gaib. Nah, selain mempercayai roh nenek moyang, yang kedua ini ada dinamisme, yaitu percaya terhadap bebatuan dan pepohonan besar. Kemudian ada yang terakhir itu totemisme, kepercayaan terhadap bintang-bintang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Kalau tadi animisme dan dinamisme itu sudah dibahas. Kemudian yang ketiga itu ada totemisme. Nah, mereka itu percaya terhadap bintang-bintang sebagai lambang nenek moyangnya. Nah, itu 3 sistem kepercayaan yang mulai dipercayai oleh manusia purba pada zaman megalitikum tingkat lanjut. Selanjutnya ada penguburan jenazah. Selain melakukan berbagai ritual atau pemujaan terhadap roh nenek moyang, masyarakat mengenal sistem penguburan bagi orang yang meninggal. Sistem penguburan pada masa ini yaitu penguburan primer dan penguburan sekunder. Seperti apa penguburan primer atau penguburan sekunder itu? Oke, yang pertama penguburan primer atau penguburan langsung. Dalam sistem penguburan ini, masyarakat hanya dikubur sekali di dalam tanah atau dalam sebuah wadah seperti kendi, gerabah, atau peti batu. Kemudian yang kedua ada penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung. Di dalam sistem ini, masyarakat yang dikubur itu setelah mayat menjadi kerangka, kuburnya digali dan kerangka diambil untuk dibersihkan, kemudian diletakkan di dalam wadah berupa tempayan atau sarkofagus.
dan dikubur kembali disertai upacara penguburan. Nah, itu perbedaan antara penguburan primer dan sekunder. Kalau misalkan penguburan primer itu dia penguburannya secara langsung, tetapi penguburan sekunder itu 2 kali. Yang pertama dia dikubur di dalam tanah sampai dengan terlihat tulang belulangnya, kemudian dimasukkan ke dalam tempayannya, baru diadakan upacara penguburannya lagi. Berikut contohnya penguburan yang dilakukan pada zaman purba tingkat lanjut. Kemudian ada benda-benda pemujaan. Seiring munculnya kepercayaan masyarakat pada masa praksara, membuat benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Itu. Kalau tadi kita telah membahas tentang sistem kepercayaan, kemudian sistem penguburan, sekarang benda-benda pemujaannya seperti apa saja. Yang pertama, benda-benda pemujaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait roh nenek moyang, kekuatan benda-benda gaib, dan kekuatan alam. Kemudian benda-benda pemujaan mulai muncul pada zaman megalitikum. Oleh karena itu, benda-benda pemujaan pada masa ini berukuran besar. Benda-benda tersebut yaitu berupa menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak, dan kubur batu. Nah, berikut contoh sarkofagus dan dolmen. Kalau yang di sebelah kiri itu sarkofagus, tadi tempat penyimpanan jenazah berupa tulang belulang. Sedangkan yang di sebelah kanan ini, ya, yang di sebelah kanan ini itu dolmen, yaitu meja batu yang digunakan untuk sesaji yang dipersembahkan untuk nenek moyangnya. Jadi meja tersebut digunakan pada saat upacara, kemudian digunakan untuk meletakkan sesaji untuk para nenek moyangnya. Oke, kita sampai pada kesimpulan pada pembahasan ini. Tadi kita telah membahas tentang 3 subbab di materi ini. Yang pertama itu ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dibagi menjadi 3. Ada animisme, totemisme, dan dinamisme. Kemudian kita membahas tentang penguburan jenazah, ada penguburan primer dan sekunder. Dan yang terakhir itu tadi kita membahas tentang benda-benda pemujaan, yaitu berupa dolmen, sarkofagus, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mendapatkan informasi yang telah Bapak jabarkan. Materi yang telah Bapak berikan semoga diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.